Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyuzhiru wa dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Apabila diri kita dalam keadaan sakit, baik sakit ringan maupun sakit berat, marilah kita memohon pertolongan Allah Ta'ala dan senantiasalah kita berobat yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Seorang muslim hendaknya berusaha mendatangi dokter yang ahli, baik penyakit dalam, penyakit saraf, pembedahan maupun yang lain sebagainya. Seharusnya diobati dan diperiksa dengan obat-obatan yang baik yang dikenal dengan dalam ilmu Islam, dalam ilmu kedokteran. Ketika dilihat dari segi sebab dan akibat yang biasa berlaku menurut ajaran Islam, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. Ada di antaranya yang sudah diketahui oleh manusia dan ada yang belum diketahui oleh manusia. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak menjadikan penyembuhannya dari sesuatu yang diharamkan kepada mereka. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi orang-orang yang sakit mendatangi dukun-dukun yang mendakwakan dirinya mengetahui hal-hal yang gaib untuk mengetahui penyakit yang dideritanya. Tidak diperbolehkan pula mempercayai atau membenarkan apa yang mereka katakan, karena sesuatu yang mereka katakan mengenai hal-hal yang gaib itu hanya didasarkan atas perkiraan belaka atau dengan cara mendatangkan jin dan meminta pertolongan jin-jin itu adalah sesuatu yang mereka inginkan. Dengan cara demikian, dukun-dukun tersebut telah melakukan perkara-perkara kufur dan menyesatkan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam berbagai hadis, di antaranya riwayat Muslim dalam hadis sahihnya, man ata harafa fasalahu an sayyin lam taqbala lahu salatan 40 yawma. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi Arab, tukang tenun, dan menanyakan sesuatu kepadanya, tidak akan diterima salat 40 hari. Man ataka hina wasdaqahu bima yaqulu faqad kafaru bima unzila alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi kahin, dukun-dukun, dan membenarkan apa yang dikatakannya, sesungguhnya ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud. Serta disebutkan, dikeluarkan oleh empat ahlul sunnah dan disahihkan oleh Hakim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz, man ata harafan aw kahin wa sadaqahu
bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi Arab atau kahin dan membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari golongan kami orang yang menentukan nasib sial dan untung berdasarkan tanda-tanda benda, burung dan lain-lain yang bertanya, yang menyampaikannya, atau yang bertanya kepada dukun yang mendukuninya, atau yang menyihir dan meminta sihir untuknya. Dan barang siapa yang mendatangi kahin dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya telah kafir dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad jayyid. Dari hadis-hadis yang mulia ini menunjukkan larangan mendatangi Arab, kahin dan sebagainya, larangan bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang gaib, larangan mempercayai, membenarkan apa yang mereka katakan, dan ancaman bagi mereka yang melakukannya. Oleh karena itu, kepada wajib mencegah bentuk praktek tukang ramal, dukun dan sebagainya, dan melarang orang yang mendatangi mereka. Kepada yang berwenang supaya melarang mereka melakukan praktek di pasar-pasar atau di tempat-tempat lainnya, dan hendaknya tidak boleh tertipu oleh pengakuan segelintir orang tentang kebenaran yang mereka lakukan, karena orang-orang tersebut tidak mengetahui tentang perkara yang dilakukan oleh dukun-dukun tersebut. Bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang awam yang tidak mengerti hukum dan larangan terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang umatnya mendatangi para kahin, Arab, dukun dan tukang tenun, dan melarang bertanya serta membenarkan apa yang mereka katakan, karena mengandung kemungkaran dan bahaya yang sangat besar, dan berakibat negatif yang sangat besar pula, karena mereka adalah orang-orang yang melakukan dusta dan dosa. Hadis-hadis Rasulullah tersebut membuktikan tentang kekufuran para kahin dan Arab, karena mereka mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, dan mereka tidak akan sampai dan maksud yang diinginkan melainkan dengan cara berbakti, tunduk, taat dan menyembah jin-jin. Dan ini menampakkan perbuatan kufur dan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membenarkan mereka atas pengakuannya mengetahui hal-hal yang gaib dan meyakininya, maka hukumnya seperti mereka. Dan setiap orang menerima perkara ini dari orang yang melakukannya, sesungguhnya Rasulullah SAW akan berlepas diri dari mereka. Seorang muslim tidak boleh tunduk dan percaya terhadap dugaan dan sangkaan bahwa cara seperti yang dilakukan itu sebagai suatu cara pengobatan, semisal tulisan ajimat yang mereka buat, atau menuangkan cairan timah dan lain-lain cerita bohong yang mereka lakukan. Semua ini adalah praktek-praktek perdukunan dan penipuan terhadap manusia. Maka barang siapa yang rela menerima praktek-praktek tersebut tanpa menunjukkan sikap penolakannya, sesungguhnya telah menolong dalam perbuatan batil dan kufur. Oleh karena itu, tidak dibenarkan seorang muslim pergi kepada para kahin, tukang tenun, tukang sihir dan semisalnya,
dan menanyakan kepada mereka hal-hal yang berhubungan dengan jodoh, pernikahan, atau yang lain yang menyangkut hubungan suami istri dan keluarga, tentang kecintaan, kesetiaan, perselisihan dan perpecahan yang terjadi, dan lain sebagainya. Karena ini berhubungan dengan hal-hal yang gaib, yang tidak diketahui hakikatnya oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sihir sebagai salah satu perbuatan kufur diharamkan oleh Allah. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tentang kisah dua malaikat. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir oleh Jarud dan Marut. Mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihir ke seorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka pelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya, tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa menukarnya ayat kitab Allah dengan sihir itu, tidaklah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Al-Baqarah ayat 102. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa orang yang mempelajari ilmu sihir, sesungguhnya mereka mempelajari hal-hal yang hanya mendatangkan kemudaratan bagi dirinya, tidak pula mendapatkan sesuatu kebaikan. Ini merupakan ancaman yang sangat besar, menunjukkan betapa besar kerugian yang diderita oleh mereka di dunia dan akhirat. Mereka sesungguhnya telah memperjualbelikan diri mereka dengan harga yang sangat murah. Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا أَنفُسَهُمْ لَا كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan alangkah buruknya perbuatan mereka menjual diri mereka dengan sihir itu, seandainya mereka mengetahuinya. Kita memohon ampun kepada Allah. Kita memohon kepada Allah kesehatan dan keselamatan dari kejahatan sihir dan semua jenis praktik perdukunan serta tukang sihir dan ramal. Kita mohon pula kepadanya agar kaum muslimin terpelihara dan terjaga dari segala macam kekufuran, kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kaum muslimin agar senantiasa berhati-hati terhadap mereka dan melaksanakan hukum Allah dengan segala sanksinya kepada mereka, sehingga manusia menjadi aman dari kejahatan dan segala praktik yang keji yang mereka lakukan. Dan apabila masih kita melakukan perbuatan seperti ini, tidak ada kata lain bahwa hadis Nabi Rasulullah SAW, kita bukan lagi tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menjaga diri kita dari sifat kekufuran dan kesyirikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan diri kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Rabbi
la ilaha illallah anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.